Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aulia dari kelas D3 Kesehatan Lingkungan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan proses pembakaran sampah menggunakan insinerator. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian insinerator, bagian-bagian insinerator, dan fungsi-fungsinya. Selamat menyaksikan. Insinerator merupakan alat yang digunakan untuk membakar limbah dalam bentuk padat dan dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu. Teknologi ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi timbunan limbah karena melibatkan pembakaran dengan suhu tinggi. Energi panas yang dihasilkan bisa dimanfaatkan menjadi sumber listrik. Aspek penting dalam sistem insinerasi adalah kandungan energi limbah yang diolah. Faktor ini tak hanya menentukan kemampuan yang diperlukan dalam berlangsungnya proses pembakaran, tetapi juga mengetahui berapa energi yang diperoleh ketika proses insinerasi selesai dilakukan. Insinerator memiliki dua ruang bakar, yaitu primary chamber dan secondary chamber. Bagian pertama atau primary chamber menjalankan fungsi sebagai lokasi pembakaran limbah. Jumlah udara ketika proses pembakaran diatur kurang dari yang seharusnya, sehingga material organik seperti metana dan karbon monoksida bisa terdegradasi. Kelebihan insinerator. Beberapa kelebihan yang bisa dirasakan ketika menggunakan insinerator. Yang pertama, hemat lahan. Yang kedua, mengurangi sampah dengan signifikan. Yang ketiga, sumber energi listrik. Yang keempat, limbah cepat teratasi. Kekurangan insinerator. Meskipun banyak kelebihan, penggunaan insinerator juga memiliki kelemahan, antara lain: yang pertama, harga mahal; yang kedua, biaya operasional mahal; yang ketiga, tidak dapat memproses semua jenis limbah padat; yang keempat, menghasilkan polutan. Temperatur dalam primary chamber berkisar antara 600 sampai 800 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut, pemanasan dalam chamber dibantu oleh burner dan energi pembakaran limbah tersebut. Setelah proses pembakaran selesai, padatan sisa yang ditemukan berupa padatan tak terbakar seperti logam, arang, kaca, serta abu. Sementara itu, gas hasil pembakaran yang tidak dapat dikelola di primary chamber akan dilanjutkan prosesnya di secondary chamber. Proses ini dilakukan agar nantinya gas yang dikeluarkan tidak mencemari lingkungan. Pembakaran di chamber kedua ini memiliki temperatur lebih tinggi, yakni 800 sampai 1000 derajat Celcius. Ini memungkinkan gas-gas berbahaya terurai menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Insinerasi memiliki banyak manfaat untuk mengolah berbagai jenis sampah, seperti sampah medis dan beberapa jenis sampah berbahaya di mana patogen dan racun kimia bisa hancur dengan temperatur tinggi. Komponen insinerator. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja insinerator, dan berikut ini keterangan dari bagian-bagian dari sebuah mesin insinerator. Yang pertama, ada primary chamber, yaitu ruang bakar utama, di mana semua limbah atau sampah yang akan dibakar dimasukkan ke dalam primary chamber ini. Yang kedua, primary burner. Ini merupakan alat pembakar yang ada di dalam ruang bakar utama. Yang ketiga, exhaust air supply. Api tidak akan bisa menyala jika tidak ada udaranya. Makanya dengan bantuan exhaust air supply, udara dikirimkan ke dalam ruang bakar. Auxiliary burner ini berfungsi untuk pembakar pada ruangan yang kedua atau atas.
Seterusnya ada gas vortex. Dalam ruangan kedua atau yang di atas, gas yang dihasilkan dari ruang pembakaran utama yang tadi dibikin berputar menyerupai siklon. Cara kerja mesin insinerator. Yang pertama, limbah yang akan dibakar dimasukkan ke dalam primary chamber melalui main door. Yang kedua, di dalam main chamber, sampah dibakar menggunakan primary burner. Yang ketiga, gas hasil pembakaran dari main chamber kemudian dibakar lagi dengan menggunakan auxiliary burner. Yang keempat, kemudian gas yang dihasilkan dari auxiliary chamber tidak langsung dilepas ke udara bebas, harus diproses dulu dengan alat yang dinamakan wet scrubber, barulah dilepas ke udara bebas. Wet scrubber pada prinsipnya merupakan air yang dipercikkan dan gas hasil pembakaran tadi dilewatkan di bawahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.